Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD Negeri Presti Gali, yang saya hormati Ketua Komite atau yang mewakili, terus yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Presti Gali, dan saya hormati orang tua siswa yang mewakili dari UPTD Presti Gali, serta yang saya banggakan anak-anakku yang sempat hadir di dalam ruangan diskusi kali ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita masih sempat hadir di sekolah ini untuk melakukan kegiatan diskusi tentang aset modal yang kita miliki yang ada di sekolah kita ini. Jadi kegiatan ini diadakan karena saya mempunyai tugas, yaitu aksi nyata berdiskusi bersama kepala sekolah, orang tua siswa, dan guru dan peserta didik untuk memetakan, berdiskusikan tentang aset yang kita miliki yang ada di sekolah kita. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya perlu sampaikan bahwa aset utama atau modal utama yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini ada 7 item. Yang pertama adalah modal manusia. Jadi bagaimana nanti kita berdiskusi modal manusia yang kita miliki yang ada di SD Presti Gali ini. Yang kedua adalah modal sosial. Yang ketiga adalah modal fisik. Yang keempat modal alam lingkungan. Yang kelima modal finansial. Yang keenam modal politik. Yang ketujuh modal agama dan budaya. Jadi ada 7 aset yang harus kita analisis. Kira-kira apa aset-aset yang kita miliki selama ini di sekolah kita untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi bukan berarti aset yang kita mau bahas adalah hanya prasarana, tetapi ada 7 aset kekuatan yang harus kita evaluasi, kita diskusikan apa sih sesungguhnya yang kita miliki di sekolah kita ini untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada peserta didik. Saya rasa ini juga adalah hal pertama kali dilakukan ya di sekolah kita untuk memetakan aset-aset yang kita miliki. Intinya adalah kita harus berpikiran aset positif, aset yang kita miliki, supaya semua program yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Dan di aksinya tadi 3.3 saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah pada kesempatan ini, kita sudah banyak program di sekolah, tetapi saya sudah mengevaluasi, terutama saya istilahkan kemarin itu serasi Selasa berliterasi. Nah, itu saya modifikasi menjadi prima, ya, program prima. Di mana program prima ini artinya adalah program literasi jurnal membaca. Jadi program literasi jurnal membaca, pengembangan dari serasi. Kenapa seperti itu? Karena saya menganggap bahwa literasi yang kita lakukan selama ini sudah maksimal, namun dari hasil evaluasi yang saya dapatkan, banyak peserta didik setelah membaca hanya sekedar membaca, sehingga tidak ada hasil yang didapatkan dari membaca tersebut, sehingga muncullah program yang ada di benak saya
adanya membaca itu ditambahkan dengan jurnal. Kenapa ada jurnal? Di jurnal nanti kita harus berkolaborasi bersama semua guru kelas. Peserta didik ini akan membuat jurnal. Setiap dia selesai membaca, bakal satu buku dibaca itu dimasukkan di dalam jurnal membacanya anak-anak. Jadi anak-anak menulis nanti di jurnalnya ada judul buku yang dia baca, apa judulnya, terus apa isinya buku, terus apa yang menarik di dalam buku itu, apa informasi yang penting didapatkan di dalam buku itu. Sehingga jika misalnya wali kelas hari ini berhalangan masuk, ada panggilan rapat, besok kita bisa melihat jurnalnya peserta didik. Kita bisa periksa, oh kemarin si Bur ini membaca buku menjelajah lingkungan. Iya, seperti itu. Jadi itu harapannya. Sehingga saya rubah menjadi prima, program literasi jurnal membaca. Nah, untuk selanjutnya kita langsung diskusi aset modal utama yang kita miliki, yaitu modal manusia. Saya ingin mempersilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa informasi atau sambutan untuk kegiatan kita hari ini. Intinya adalah kita berdiskusi tentang 7 aset modal utama yang dimiliki di sekolah. Yang pertama tadi adalah modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, dan agama. Mungkin dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, saya berdiri saja karena ada ini. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, bahwasanya kegiatan ini membuat kita berdiskusi atau bermusyawarah tentang aset yang ada di sekolah kita, yaitu UPTD SDN Prestinali. Ya, jadi ini saya kira sangat bagus karena kita menggali apa yang kita miliki di sini. Ya, bahwasanya aset bukan cuma dari sarana dan prasarana saja. Yang mungkin kita ketahui aset yang kita miliki pada saat ini yaitu mungkin dari bangku-bangku atau itu. Jadi bukan cuma itu yang aset kita miliki. Di sini kita punya banyak aset, terutama dari siswa kita sendiri. Ya, itu adalah aset kita. Ada tadi disampaikan oleh Pak Agus sendiri bahwa ada 7 aset yang harus kita diskusikan pada pagi hari ini atau menjelang siang. Jadi Bapak Ibu, di sini tadi saya juga sempat mendengar bahwa ada jurnal yang akan kita berikan kepada anak-anak dalam pada saat berliterasi. Jadi saya kira itu sangat bagus karena pada saat anak-anak membaca itu mereka bisa memahami karena dia bisa mencatat apa yang mereka baca, judul, terutama judul bukunya, apa yang mereka bisa pahami dari bacaan yang dia baca, bukan cuma membaca saja. Karena sekarang anak-anak biasanya itu disuruh membaca buku, ya fokus membaca saja tanpa ada apa yang dipahami di dalam buku yang mereka baca. Jadi mungkin sangat bagus itu Pak kalau kita lanjutkan seperti itu. Jadi untuk wali-wali kelas pada saat Selasa berliterasi, nah itu. Jadi itu mungkin bisa dilanjutkan, buatkan anak-anak kita jurnal. Jadi pada saat itu jangan cuma diberikan jurnal saja tanpa diperiksa. Ya, jadi anak-anak bisa betul-betul membaca dan memahami apa yang mereka baca kalau kita periksa. Nah, jadi kita bisa tanya pada saat memulai pelajaran, itu yang pertama kita bahas dulu. Tadi anak-anak apa yang kita baca? Nah, jangan juga baik semua ditanya, karena tidak sampai 1 hari kalau kita mau tanya semua. Bisa
kita bergiliran setiap minggu. Hari ini misalnya dari siswa pertama, tadi apa yang kita pahami dari dia baca. Ya, jadi secara tidak langsung murid yang lain bisa paham. Oh, tadi yang baca misalnya siapa tuh? Misalnya Sarif. Oh, yang baca Sarif tadi buku tentang pengalaman pribadi. Oh, begini ya kalau kita mencatat tentang pengalaman. Berarti bukan cuma Sarif saja yang paham, tetapi siswa lain juga bisa paham. Seperti itu. Jadi baik, saya tidak berlama-lama, kita mulai saja Bapak, Pak dan Ibu. Jadi apa yang kita diskusikan ini bukan untuk tugasnya Pak Agus saja, tetapi memang untuk kebutuhan kita memang di sekolah. Jadi kita bisa pahami apa itu yang menjadi aset di sekolah kita. Nah, baik, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu atas sambutannya. Ya, saya rasa ini sangat benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa kegiatan ini adalah bukan untuk kita atau bukan untuk saya pribadi, tetapi tujuannya adalah untuk peserta didik kita, di mana tanggung jawab kita adalah untuk peserta didik dan peserta didik. Sehingga munculnya tugas ini untuk menganalisis, mengevaluasi apa sih kekuatan yang kita miliki, dan ini akan saya upload dan saya kirim ke pusat. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk membahas aset yang pertama, yaitu adalah manusia. Ya, aset manusia di sini adalah sumber daya manusia atau SDM yang kita miliki atau kualitas yang kita miliki. SDM mulai dari keterampilan, pengetahuan, kecerdasan yang ada di komunitas kita, di masyarakat dan di lingkungan sekitar. Bukan hanya guru, jadi semua warga sekolah dan warga sekitar. Nah, untuk manusia, ya, perlu saya sampaikan, aset yang pertama manusia itu adalah kira-kira apa yang kita miliki. Tentunya adalah guru. Aset manusia yang pertama yang kita miliki adalah guru. Nah, di mana di aset manusia kita masukkan guru? Apakah aset manusia guru ini sudah tentunya karena kita sebagai seorang guru pastinya seorang guru yang berkompeten atau profesional. Ini seperti itu. Terus selain daripada manusia, mungkin ada teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, selain daripada guru, apalagi aset yang dimiliki yang ada di sekolah ini? Guru, peserta didiknya, peserta didik. Peserta didik ini yang ingin saya bisa uraikan adalah peserta didik. Menurut menyampaikan bagaimana kondisi peserta didik kita sekarang ini. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapat untuk peserta didik. Ada yang bisa menyampaikan? Oke, Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mengenai aset yang kita bahas tadi tentang peserta didik. Jadi begini Pak, saya sebagai pribadinya mengucapkan terima kasih karena di SD Kenal ini terlihat dari potensi dan kekuatan siswa dan semua dan kemampuan. Tinggal kita bagaimana guru atau pengajar ini bagaimana kita mengembangkan anak-anak ke depan. Karena kuliah sampai saat ini sekarang ini anak-anak secara kesempatan kita lihat banyak dia mempunyai kemampuan dan bisa bersanding di luar sana dan bisa bersaing di luar sana. Nah, yang jadi persoalan yang kita mau bahas sekarang ini, bagaimana itu anak-anak kita
bisa mengembangkan bakat-bakat yang dia miliki. Kemudian dari segi anak-anak pun kita juga melihat sisi mana mereka punya kemampuan. Apakah dia mampunya ditaruh di matematika dan sebagainya, dan kita posisikan mereka masing-masing dia punya job, supaya dalam menghadapi sesuatu apa yang menjadi persoalan mereka bisa selesai dengan baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bukan dibilang kita kurang berarah sama siswa, tapi situasi dan kondisi sekarang ini itu zamannya seperti itu. Jadi kita tinggal bagaimana mengkonstruksikan seperti kemampuan siswa, seperti apa dia. Kemudian situasi dan kondisi seperti apa yang kita pernah lakukan itu berjalan lancar atau tidak, tapi kita harus bertahan. Bagaimanapun kita harus berusaha dan bersusah payah. Bagaimana anak sekali itu bisa bangkit dan jadi lebih bagus ke depan. Begitu seperti itu Pak. Karena anak sekarang saya lihat kuncinya, terutama anak-anak kita ini, saya tidak katakan oke, tapi terima kasih banyak karena beberapa prestasi dia dapat. Sekalipun artinya ada sesuatu yang masih kurang, tapi alhamdulillah masih bisa bersaing di luar sana. Berarti final ini punya aset untuk siswa bisa dibawa umur untuk boleh dikatakan bersaing di luar sana. Jadi mungkin sampai di sini sempat saya sampaikan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Bari atas masukan dan pendapatnya. Jadi sangat betul apa yang disampaikan oleh Pak Bari bahwa peserta didik yang kita miliki itu adalah memiliki tingkat kemampuan yang bervariasi. Itu seperti itu yang disampaikan oleh Pak Bari. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru kita harus memfasilitasi peserta didik. Bagaimana kita memfasilitasi menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, di mana sekarang perkembangan zaman ya, jadi peserta didik kita tidak bisa memaksakan sesuai yang kehendak kita, apa yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan keterampilan anak-anak, kecerdasan anak-anak. Nah, makanya zaman sekarang muncullah namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita harus memahami tingkat kemampuan peserta didik dan gaya belajar peserta didik. Nah, jadi saya langsung ambil bahwa peserta didik kita itu adalah mempunyai potensi kemampuan yang bervariasi. Itu yang akan saya angkat nantinya, bahwa di PTDS Presti tadi memiliki peserta didik yang mempunyai kemampuan yang bervariasi. Karena kenapa? Saya melihat peserta didik kita banyak potensinya. Ada yang berpotensi di bidang olahraga, setiap di olahraga pasti mendapatkan prestasi yang bagus. Lomba olimpiade pun juga kita pernah juara 2 di kabupaten, itu sungguh luar biasa. Terus kemarin di lomba pentas pain kita juga juara 1 di Kecamatan Gunung-Gunung, dan insya Allah akan lanjut ke kabupaten. Nah, mudah-mudahan di sana juga bisa mendapatkan juara. Itu menandakan bahwa kita mempunyai peserta didik, kemampuan peserta didik kita mampu bersaing dengan peserta didik yang lain. Terus yang kedua, tadi guru sudah kita bahas. Kita sudah memiliki ada 12 guru, ada 3 tenaga administrasi, perpus 1, operator 1, tenaga administrasi 1. Terus selanjutnya modal manusia selain daripada peserta didik, guru ada lagi, yaitu adalah masyarakat sekitar kita. Nah, masyarakat sekitar kita, yaitu orang tua peserta didik. Nah, yang paling penting yang terakhir kira-kira apa? Sudah yang disebutkan, guru, tenaga pendidik, masyarakat,
peserta didik kira-kira satunya apa? Modal manusia yang kita miliki, yang kita butuhkan di sekolah. Tanpa adanya beliau, kita tidak bisa apa-apain. Walaupun ada di guru, ada peserta didik, yaitu adalah kepala sekolah. Kenapa saya sebut kepala sekolah terakhir? Bahwa kepala sekolah lah yang menentukan berjalannya kegiatan yang ada di sekolah kita. Walaupun ada peserta didik, ada gurunya, kalau tidak ada kepala sekolah, maka kita terasa pincang, tidak ada orang tua. Nah, jadi kita sepakat Bapak dan Ibu, aset manusia yang kita miliki adalah yang pertama guru, siswa, tenaga kependidikan, masyarakat, guru, satu lagi selain dari kepala sekolah, komite sudah diwakili, ya, warga sekitar, apalagi selain daripada warga sekitar, yaitu adalah pengawas sekolah. Jadi saya rasa itu untuk modal manusia yang kita miliki. Nah, untuk modal manusia di murid tadi sudah kita bahas, kita pindah ke masyarakat. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira ada masyarakat di sekitar kita dan orang tua peserta didik. Saya meminta tanggapan dari satu orang. Saya persilakan. Aset yang kita miliki adalah orang tua peserta didik atau warga yang ada di sekitar kita. Nah, warga yang ada di sekitar kita ini, menurut Bapak dan Ibu guru, bagaimana tentang kerjasama antara sekolah? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, jadi mengenai aset tentang orang tua siswa dan atau masyarakat yang ada di sekitar, itu sangat mendukung untuk perkembangan atau kemajuan sekolah kita. Karena apabila kita memiliki aset, yaitu orang tua siswa yang mendukung kita, maka apapun dari kemajuan itu akan tercapai. Apapun yang akan diprogramkan di sekolah kita akan tercapai dengan baik. Jika kita punya kita berkolaborasi dengan masyarakat atau orang tua siswa itu sendiri. Jadi itulah aset yang sangat penting yang kita dimiliki, yang bisa kita miliki. Jadi segala orang tua itu. Jadi Bapak Ibu, mengenai aset yang kedua ini itu sangat penting yang kita miliki di sekolah. Ya, jadi sekian dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa aset orang tua yang kita miliki itu adalah aset yang sangat penting, di mana orang tua siswa ini adalah proaktif di dalam setiap program yang kita lakukan. Jadi itu sangat luar biasa. Nah, selanjutnya untuk kepala sekolah, ya, aset yang kita miliki di kepala sekolah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu guru tentang kepala sekolah yang kita miliki. Mungkin saya bisa mewakili teman-teman untuk menyampaikan, karena saya juga sebagai seorang guru di sini tentunya memiliki pendapat mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Di mana kita melihat kepala sekolah kita ini memiliki potensi yang sangat bagus. Karena kenapa? Sekarang sudah sudah ujian untuk S2, ya. Jadi tinggal menunggu waktu akan wisuda untuk S2. Jadi sebagai
kepala sekolah yang memiliki gelar S2 tentu tingkat kemampuan dan keterampilannya tidak bisa lagi diperlukan. Nah, selain daripada itu, kepala sekolah kita juga adalah memiliki sertifikat pendidik, maka kemampuan dan keterampilannya dalam mengelola sekolah ini pasti memiliki kemampuan untuk memajukan sekolah kita. Itu yang saya lihat. Selain daripada itu, juga kepala sekolah kita di dalam mengambil sebuah keputusan, dia sangat tegas untuk mengambil keputusan yang betul-betul berpihak kepada peserta didik, bukan hanya kepentingan pribadi. Itu menurut saya. Jadi seorang kepala sekolah yang memiliki potensi yang baik, maka bisa memutuskan mengambil keputusan yang betul-betul berpihak kepada peserta didik. Ya, itu menurut pengalaman saya. Jadi tentunya aset yang kita miliki untuk kepala sekolah ini sudah sangat luar biasa tentang potensi dan bagaimana cara mengelola sekolah ini untuk memajukan UPTD SD Prestinali. Mungkin ada teman yang bisa menyampaikan untuk aset kepala sekolah atau hanya cukup kita pindah ke aset berikutnya? Ada yang mau menambahkan aset kepala sekolah? Saya rasa cukup ya. Kita lanjut ke aset selanjutnya. Kalau berhubung juga hari Jumat ya. Selanjutnya aset modal sosial. Ya, modal sosial, kira-kira aset modal sosial apa yang kita miliki yang ada di sekolah? Aset sosial yang kita miliki di sini tentunya adalah adanya tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Itu sudah pasti kita sepakat bahwa di sekolah kita itu ada tata tertib yang berlaku di sekolah, sehingga kenapa adanya tata tertib? Supaya peserta didik bisa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Jadi selanjutnya kita pindah ke modal fisik. Nah, di mana modal fisik ini ya yang kita miliki, ya tentunya di modal fisik mulai dari ruang kelas. Ya, bagaimana dengan ruang kelas kita, bagaimana dengan perpustakaan kita, bagaimana dengan toilet WC-nya kita, bagaimana dengan kantin kita, dan bagaimana dengan UKS kita. Tentunya itu semua yang saya sebutkan tadi adalah modal fisik. Yang pertama adalah ruangan kelas. Ya, namun perpustakaan kita memiliki ruang UKS, kita memiliki ruang kepala sekolah, kita memiliki ruangan guru, kita memiliki kantin, kita memiliki WC. Ya, saya rasa itu aset fisik yang kita miliki. Lingkungan alam, mungkin ada satu orang yang menyampaikan modal lingkungan alam yang kita miliki. Mempersiapkan waktu. Baik, mengenai modal lingkungan alam yang kita miliki itu, saya kira di UPTD SD Prestinali ini kita memiliki banyak ya Bapak Ibu ya, terutama lingkungan yang ada di sini, yaitu kita memiliki kebun sendiri. Itu. Terus kita juga bisa menanam bunga-bunga yang ada di depan kelas kita. Itu aset yang kita miliki untuk memperindah, merindangkan sekolah kita. Terus mengenai masalah kebun, itu kan kita punya kebun toga, terus sawit juga kita ada. Jadi itu aset yang kita miliki, itu sangat luar biasa. Kebun juga yang ada di samping sekolah kita itu kan bisa dijadikan toga. Jadi yang dari lingkungan hidup yang kita miliki. Ya, saya kira itu dari saya. Baik,
terima kasih banyak Bu atas masukannya. Sangat betul apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa aset intelektual alam yang kita miliki itu sangat berpotensi kita kembangkan, mulai dari lapangan, terus kita memiliki sayuran, kebun toga, terus kebun sawit. Ini adalah aset yang bisa masuk di dalam, nantinya juga finansial yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah modal finansial. Nah, modal finansial yang kita miliki, mungkin saya bisa langsung menyampaikan bahwa modal finansial yang kita miliki tentunya adalah kita memiliki dana BOS. Ya, tentunya dengan anggaran dana BOS ini ya sudah memenuhi kebutuhan kita yang ada di sekolah, di mana kita bisa memenuhi kegiatan-kegiatan atau program-program yang berjalan di sekolah kita. Ya, selanjutnya selain daripada modal dana BOS, kemarin kita sudah berdiskusi juga akan ada modal namanya dana komite. Dana komite itu dari komite nantinya yang akan berdiskusi dengan orang tua siswa. Terus selanjutnya mungkin kita bisa lanjut di modal politik, di mana modal politik, kekuatan politik yang kita miliki, ada kelompok-kelompok tertentu yang berdistribusi langsung dengan kita. Contohnya adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan dia bisa mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita, yang tentunya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, selain daripada itu, kita juga memiliki kerjasama dengan puskesmas setempat. Ya. Jadi modal politik yang kita miliki itu adalah mulai dari pertama tadi kepala sekolah yang memberikan kebijakan, yang kedua adalah kerjasama dengan puskesmas Salonta. Terus yang kedua adalah kita juga bekerja sama dengan kepolisian yang ada di sekitar Kecamatan Budo-Budo. Yang selanjutnya adalah kerjasama dengan dinas pendidikan. Ya, kita selalu bekerja sama dengan dinas pendidikan. Nah, itu modal politik yang kita miliki. Yang terakhir juga adalah anggota dewan. Tentunya kita juga bekerja sama dengan anggota dewan yang ada di wilayah kita, yaitu di Kecamatan Budo-Budo. Selanjutnya, aset yang selanjutnya adalah modal agama atau budaya. Saya minta satu orang, rekan guru atau orang tua siswa yang bisa menyampaikan modal agama yang dimiliki di sekolah Tinali dan budaya. Ada mungkin yang bisa mewakili dari orang tua siswa modal agama sama budaya yang dimiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak sangka secara kebetulan ikut di program guru penggerak, dan semoga guru penggerak semakin cemerlang ke depan insya Allah. Jadi makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya dengar tadi yang adalah modal agama termasuk aset yang terbesar dan yang paling penting di instansi kita masing-masing, dalam tanda kutip SDM Prestinali. Jadi kalau modal agama seperti diadakan pesantren kilat kalau habis libur atau menjelang libur. Kemudian untuk budaya, bagaimana caranya kalau kayak ada kegiatan, kita berikan anak-anak untuk berlomba apa saja yang bisa dilakukan yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Contoh kayak menari seperti itu, keterampilan, itu namanya budaya. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
guru yang ada di sini di SD Prestinali, utamanya kepala sekolahnya dan Pak Bagenda, selalu sehat semua, panjang umur, sukses untuk selamanya. Demi siswa SD Prestinali khususnya dan umumnya masyarakat Mamuju Tengah. Mari kita sama-sama untuk membangun masyarakat Mamuju Tengah lewat pendidikan yang beragama dan berbudaya. Terima kasih. Mohon maaf bila kurang tepat, dan untuk lebihannya itu saya serahkan kepada Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aji selaku perwakilan dari orang tua peserta didik menyampaikan bahwa modal agama yang kita miliki adalah yaitu adanya kegiatan pesantren kilat. Nah, intinya adalah ada kegiatan agama yang kita lakukan. Terus modal budaya itu adalah melakukan kegiatan budaya menari, ada ya pentas seni. Dan alhamdulillah di sekolah kita itu sering dilakukan pentas seni di saat ada kegiatan keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi. Terus selanjutnya ini adalah aset terakhir yang kita bahas, ya. Aset agama yang kita miliki di sekolah kita tentunya juga sangat berpotensi. Apa program-program kita itu sudah banyak yang berjalan, seperti dengan sholat berjamaah, sholat duhur secara berjamaah, terus sholat duha. Itu adalah aset agama yang kita miliki. Jadi sholat duhur berjamaah, sholat duha juga secara berjamaah dilakukan. Terus peringati hari-hari besar keagamaan, itu juga selalu kita lakukan. Diskusi kita hari ini, sebuah modal aset yang kita miliki, kita semua sudah bahas. Tinggal nanti kita akan merealisasikan program-program yang kita sudah miliki. Mudah-mudahan dengan aset yang begitu banyak dan yang ada di Tidadi ini bisa membawa sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya, dan peserta didik kita juga bisa lebih maju dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Yang paling penting adalah bagaimana kita semua bisa saling berkolaborasi. Segala sesuatu program yang direncanakan tanpa ada kolaborasi antara masyarakat, peserta didik, guru, kepala sekolah, maka program yang kita lakukan akan sia-sia. Cukup atau ada masukan dari teman yang lain untuk menutup sebelum saya memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk merakukan rangkuman kegiatan kita hari ini. Mungkin saya langsung kasih kepada ibu kepala sekolah untuk menyampaikan pesan terakhir, rangkuman terakhir tentang diskusi aset modal yang kita miliki. Saya persilakan dengan hormat. Ya, baik, kesimpulan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini yaitu mengenai 7 aset yang kita miliki di sekolah ini. Jadi dari keseluruhan aset itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi mengenai dari bidang agama, kebudayaan, dan dari fisik, itu semua yang harus kita tingkatkan. Jadi tadi saya dengar tadi ada usulan dari Pak Agus tentang sedekah di hari Jumat. Itu saya rasa sangat bagus. Jadi mulai dari siswa dan sebagai guru juga, ya kita bisa menyumbang juga apa yang bersedekah, apa yang kita miliki. Karena itu saya rasa tidak berat. Jadi kita bisa berbagi dengan orang tua siswa ataupun dengan masyarakat yang
ada di sini. Ya, jadi hasil dari sumbangan anak-anak itu kita bisa kumpulkan dan kita data dari desa Tinali yang betul-betul membutuhkan. Ya, jadi itu. Ya, jadi saya rasa semua apa yang kita diskusikan itu sangat mempengaruhi dari perkembangan atau kemajuan dari sekolah kita. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk diskusi hari ini saya sangat mengapresiasi terutama kepada Pak Agus dan untuk teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Ya, jadi dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu atas rangkuman hasil diskusi kita. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya perlu menyampaikan bahwa aset modal utama yang kita miliki yang pertama adalah manusia, guru, siswa, tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas, masyarakat, komite sekolah. Itu aset manusia. Aset sosial yang kita miliki adalah tata tertib yang ada di sekolah kita, keyakinan kelas yang ada di dalam kelas kita. Aset fisik adalah ruang kelas, kantor, ruang guru, perpustakaan, UKS, dan WC ada dan tempat parkir motor. Terus lingkungan alam yang kita miliki adalah kita mempunyai lingkungan sekolah yang luas, kebun sawit, terus kebun sayuran, dan taman-taman, itu taman-taman bunga yang ada di depan. Terus finansial ada dana bos dan dana dari komite politik, dari kepala sekolah, ya, anggota dewan, terus dari pemerintah setempat, terus agama. Ya, aset agama yang kita miliki adalah kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat duha, sholat duhur, dan nantinya akan dilanjutkan bersedekah setiap hari Jumat. Di budaya adalah kegiatan seni tari yang sudah kita miliki, kita akan integrasikan di P5 nanti. Tentunya itulah aset yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan aset ini kita semua bisa mengembangkan aset dan pergunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Sekian dari saya berterima kasih kepada kepala sekolah atas waktunya dan orang tua siswa yang mewakili, dan teman-teman guru, kepada anak-anakku yang hadir di kegiatan hari ini. Saya berterima kasih. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.